Nah, ketika kita sudah ya berani mengatakan cinta, ya sebenarnya di situ kita udah bisa menerima dia tanpa memandang apapun. Tanpa memandang apa. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Puisi Dinari, channel menginspirasi untuk kita sendiri. Kalau teman-teman merasa terinspirasi, silakan subscribe ya channel kita. Oke, kali ini kita bersama teman kita, namanya ini Fuad Amasi. Dia ownernya dari Sawiji Coffee. Nah, kita disponsori oleh Sawiji nih. Minumannya sangat enak sekali. Promoin IG-nya Mas. Oh iya, promo IG-nya apa? IG-nya apa? IG-nya @sawijicoffee_. @sawijicoffee_. Jangan lupa untuk untuk follow. Burung kayak gitu gue. Untuk follow Instagramnya dan juga Facebooknya ada ya. Sawiji Coffee. Sawiji Coffee. Jangan lupa juga di follow juga collectingnya Kemerlop ya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan bahas tentang apa sih nanti? Nah, yang paling kita nantikan nanti itu membahas tentang cinta nih. Jadi teman kita nih Fuad, Mas Fuad ini kalau membahas tentang cinta itu, wah ini udah ahlinya para ahli nih. Kan bukan buaya. Dia buaya kalau kita ahli yang disakitin. Ahli yang disakitin apa ahli ghosting nih? Enggak, ahli yang disakitin. Ahli yang disakitin. Karena masih apa ya? Algoritmanya itu masih banyak yang disakitin daripada nge-hosting. Yang janjinya setiap tahun nanti habis lebaran lamaran nggak pernah tercapai karena apa di ghosting sama cewek terus ya. Jadi ghosting terus. Jadi ahlinya yang tersakitin, bukan ahli yang ghosting nih ya. Iya, tersakitin. Oke. Mas Fuad kalau diminum terus nih habis Mas Fuad. Puasa. Oh iya, puasa baru minum. buka belum ya untuk ngebatalin Mas. Iya. Tadi udah, dan juga saya juga belum belum batalin. Saya batalin dulu ya bentar ya. Batalin dulu. Oke. Ya, dengan Sawiji Coffee. Enak banget dari Sawiji Coffee nih. Nah, Mas Fuad, ke depan katanya mau nikah. Jadi apa enggak nih? belum jelas. Belum jelas. Iya, kalau dilihat dari ruqyat itu sidang isbat mungkin Sedang isbat. belum kelihatan lah. 1 derajat pun belum kelihatan. 1 derajat belum kelihatan dari sidang isbat nih. Tapi tetap rencana itu 2 tahun lagi kan. Rencana 2 tahun lagi. Tetap istiharoh lah gitu. Ya masih dalam proses menemukan yang cocok lah. Yang cocok. Semoga yang terakhir ini cocok lah kayak gitu. Semoga. Yang terakhir ini yang mana ini? Karena yang terakhir itu pasti banyak lah kalau cowok ini. Tapi kayaknya Mas Fuad nggak kayak gitu kayaknya. Aku setia. Dia setia banget sama siapa nggak tahu lah ya. Nanti itu buat pribadi aja, privasi itu. Jadi buat cewek-cewek yang ngerasa kamu udah janjinya Mas Fuad, sabar ya, masih banyak cewek lagi ternyata. Jangan dikait kok. Mas Fuad pernah nggak ghosting cewek gitu? Kalau nge-hosting sih enggak sih, cuman kalau asal ngomong sering kayak gitu. Maksudnya gimana tuh asal ngomong tuh? Ya asal ngomong ketika ketemu cewek cantik terus ya gimana ya? Aku ngajak jalan nih, tapi responnya sih biasa aja kan. Oke. Itu baper terus ya, sampai nagih status Mas, ini kita nasibnya mau gimana? Padahal kan ya hubungan antara cowok nih sama cewek itu kan nggak harus pacaran Mas. Iya, emang. Tapi kan kita bisa temenan walaupun main bareng atau jalan bareng, kita kan bisa ya berteman dengan baik lah. Cerita, ternyata menurut dia saya curhat ke dia kan. Curhat ke dia. Terus dia ini berharap curhatnya sama siapa, jadinya sama siapa. Emang salah ya kalau curhat? Enggak salah dong kalau curhat. Ini kadang yang harus dipahami sama cewek ya Mas Fuad ya. Emang gitu, kita
bukan mau ngebaperin atau modus ya, kita perhatian sebagai teman, perhatian sebagai sahabat. Yang ketika kita mau suatu hubungan pertemanan ya nggak harus pacaran gitu kan? Nggak harus pacaran. Iya, nggak harus pacaran. Nah, iya. Tapi akhirnya kita dibilang apa? Kita itu PHP, kita itu sukanya ghosting. Padahal kita nggak niat kan? Kita nggak niat, gitu. Makanya kalau saya ini kan orang-orang yang setia banget ya. setiap ranting. Setiap ranting ada. Setiap ranting ada. Jadi saya orang setia banget. Jadi kadang merasa tersakiti kalau ada cewek yang ngomong, ini Mas Opung ini sukanya ghosting, sukanya PHP. Padahal kan enggak. Kan tadi yang Mas Buat ngomong, ya kita cuma temenan, kita perhatian. Ya perhatian selainnya teman, selainnya sahabat, udah makan dan lain-lain, kita ngajak jalan kan ya biasa aja ya. Ya kita kan cowok ya. Iya. Pasti kan pengen punya temen yang akrab banget. Iya. Itu wanita kayak gitu. Ya. Itu sekedar temen loh, nggak ada niat yang seriusin. Tapi gue cuma pengen temenan sama dia gitu. Cuma pengen temenan, diajak makan, diajak jalan-jalan, ya tujuannya untuk temenan. Iya. Bukan untuk pacaran kan? Iya benar tuh. Tapi kenapa dianya baper terus ya bilang aja karo kayak PHP kayak sampai terkenal satu kecamatan, jangan sama Mas Fuad, buaya gitu. Jangan. Iya, karena ya itu dari mulut ke mulut lah, banyak banget kayak gitu. Padahal nggak ada niatan seperti itu. Iya, orang-orang setia kadang selalu tersakiti seperti ini ya teman-teman semuanya. Jadi buat cewek-cewek, tolong hargai kita ya Mas Fuad. Hargai kami sebagai laki-laki yang setia. Tolong jangan dibilang kalau kita itu ceweknya banyak banget, kita suka ghosting, kita suka PHP. Padahal kita juga laki-laki biasa ya. Iya, kita pernah nangis gara-gara cewek juga. Pernah. Gimana coba ceritanya nangis gara-gara cewek, sahabat? Aduh, sangat susah ini. Ya barangkali teman-teman yang nonton ini bisa bisa merdeka dari patah hati lah. Wah, nih sekalian promosi juga nih film Binar. Film Binar yang kita tayangin setiap hari Sabtu itu ceritanya dari saya sendiri. Jadi 3 tahun saya menjalani kisah memperjuangkan wanita, tetapi nggak pernah diterima sama sekali. Nembak 20 kali lebih tuh Mas Fuad. 20 kali lebih tapi nggak pernah terima. Berapa? 20 kali lebih. 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun, saya 7 tahun. Walah. Sekali WA blok. Dulu masih BBM. Oke. Dapat kontak BBM-nya, dapat PIN-nya, itu langsung diblok. Terus dapat IG-nya, di follow back aja senangnya Masya Allah. Masya Allah. Sampai sekarang udah ya udahlah, cari yang pasti aja. Iya, pernah nggak ngerasain kalau dia bikin story gitu, kita lihat satu hari 1 kali aja bikin dia storynya ada itu, kita lihat suka banget, kita seneng banget kan. Pernah nggak ngerasain kayak gitu Mas Buat? Belum sih, tapi kalau aku bikin story, tapi walaupun itu privasinya buat semua orang, dilihat dia aja itu seneng. Iya, emang kalau cinta kata ibu kayak gitu ya. Dilihat aja udah seneng. Cuma dilihat doang loh. Nggak dibalas, apalagi dibalas. Iya, kalau menurut Mas Buat nih, cinta-cintanya seperti itu kayak gimana Mas? Menurut Mas Buat cinta itu kayak gimana sih? Apalagi iya. Ya tergantung. Tergantung objeknya apa tuh. Kalau objeknya lawan jenis ya maka ketika kita berani bilang cinta ya, itu sebenarnya makna yang berat Mas. Jadi menurut saya cinta itu ya sebuah keadaan atau sebuah rasa ketika kita itu sudah tidak berharap apapun. Artinya senangnya itu senang pola. Iya. Jadi di dalam dari hadisnya gimana ya? Wa min ayatihi khalaqah. Enggak ya, cuma lah di situ kan aja ja'alalakum sakinatan mawaddatan warahmatan kan. Iya. Cinta itu ya di mawaddah. Jadi selain mahabbah itu satu tingkat di atasnya mahabbah itu ada mawaddah. Rasa penuh cinta. Nah, ketika kita sudah berani mengatakan cinta ya sebenarnya di situ kita udah bisa menerima dia tanpa memandang apapun. Ya contohnya kalau misal dia hari ini cantik, terus dia ternyata si cewek itu kecelakaan, kamu itu harus bisa menerima. Walaupun dia burik. Karena ketika sudah berbicara cinta ya, sudah berbicara cinta itu kan kita bukan lagi berbicara fisik, tapi berbicara jiwa yang kita cintai. Dan jiwa itu kan gak terlihat kan? Iya. Kalau menurut saya sih, kalau saya sendiri sih kayak gini. Kalau saya tuh melihat cinta itu seperti makhluk gial. Gimana sih Mas? Kenapa? Jadi walaupun kita tidak melihat wujudnya, sosoknya, tetapi kita merasakan rindunya.
Rindu gimana maksudnya? Iya, rindu dengan wanita tersebut, rindu dengan sosok tersebut, walaupun tidak terwujud, tidak terlihat, tapi kita merasakan rindunya terus, terbayang terus. Makanya, susah banget kalau kita definisikan tentang cinta, karena banyak sekali para ahli yang ngomong cinta seperti itu. Tapi menurut saya cinta ya itu kayak itu, seperti makhluk hiang. Kalau saya sendiri, Ya, seperti kita mencintai Tuhan, mencintai Allah, mencintai Nabi. Iya. Itu kan kita walaupun belum pernah lihat, tetapi kita bisa merasakan getaran. Jiwa kita itu bergetar, kan kayak gitu. Iya, kalau kadang emang susah banget yang kita definisikan tadi tentang cinta. Karena Mas buat ngomong gini, saya ngomong kayak gini kan susah banget kalau kita definisikan tentang cinta secara utuh, secara menjadi satu lah, menjadi satu kesatuan. Cinta itu seperti ini, kayak nggak bisa. Nah, Mas pernah nggak rasain gini? Saya cinta banget sama cewek yang tadi Mas buat ngobrol lah 7 tahun, tapi nggak pernah ya 7 tahun udah kredit motor, kredit mobil kayak ini. Udah dapat 2 motor, mobil udah dapat 2 juga. Mobil 2 ya. 3 tahunan lah. 3 tahunan lah, lumayan ya. Dan rasanya gimana sih pas dikecewain kayak gitu? Aku nggak pernah dikecewain, Mas. Sama dia itu aku nggak pernah dikecewain. Cuman ya kalau diceritain ini, ya takut orang-orang ini pada juga ikut sedih lah. Ternyata ada satu yang dicintai sampai sekarang gitu loh. Jadi memang belum pernah dapat juga. Pernah deket itu waktu kelas 2 SMA. Iya. Itu perkara charger. Oke. Modusnya banget ya. Modusnya bagus tuh. Ya Charger. Enggak sih, dia kan pulang terus pinjam charger. Dah tiba-tiba itu ada cewek yang ada status namanya dia. Aku nggak tahu kalau Facebooknya itu kita berteman, Facebooknya berteman. Terus langsung tak komen itu casan aku, casan aku, kita inbokan minta pin BBM. Ya. Pada waktu itu kan masih BBM. Lama-lama kita minta nomor SMS-an coy. Yang pertama pasti apa? Ping gitu. Yo, ping, warna merah. Terus udah itu kita chatting aja jarang. Chatting jarang aja ya udah perasaan. Wis ini udah bocah gue kecelakaan baiknya udah aja senang kan. Iya. Cara orang duit jam saiki orang duit kayak cara wadon ngomong, "Mas, aku dilamar." Iya, bagian orang duit tak lamar, Cuk. Ya kayak. Iya, mungkin. Oke. Jadi ngerasain cinta-cintanya seperti itu emang sangat sulit banget, Mas. Buat saya 3 tahun aja udah ngerasain, wah. Apa ya? Sakit sih enggak sebenarnya, tapi bukan kecewa, tapi gimana ya? Pengen memiliki tapi kadang ada bahasa atau peribahasa cinta tidak harus memiliki. Nah betul ini. Iya. Nah cinta itu tidak harus memiliki. Ini yang kadang membuat saya ya udah gitu cari yang lain yang memang benar-benar pastilah. Iya. Tetap ikhtiar lah yang ke yang lain juga ya. Kalau kita sama yang lain kan bukan kita jatuh cinta lagi, Mas. Tapi kita akan membangun cinta. Kan kayaknya katanya sih kata orang-orang yang udah menikah itu kalau membangun cinta lebih indah. Bahwa cinta itu lebih indah. Iya. Menurut Mas buat cinta takaran, ada takaran nggak kalau masalah cinta? Cinta kita itu berapa persen ke dia? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, ini kadang nih anak-anak buat sekarang kadang apa ya? So tahu mungkin apa ya? Apa gimana sih? Aku heran sama anak-anak sekarang tau. Iya. Heran. Jadi baru kenal, seneng ngomong karo bocah. Dan setelah chatting PDKT, aku udah cinta banget sama kamu. Iya. Itu menurutku sih ya tahapannya itu belum sampai ke cinta, sampai ke kasih sayang aja belum gitu. Baru sampai terkesima. Iya, Bu. Sepakat. Baru sampai terkesima. Sepakat ya? Sepakat. Baru sampai terkesima kan. Iya. Jadi apa ya? Bahasanya nyongker barang apik seneng gue. Iya. Tapi ngomong cinta. Nah setelah bilang cinta, ceweknya yang di hosting. Ditinggal. Iya, Bro. Masih terkesima, belum sampai pada tahap-tahapan rasa suka, rasa sayang, rasa cinta. Itu masih jauh banget karena kita harus ada perjuangan. Jadi kalau saya ngobrol semalam sama Ustadz saya juga kan, bagaimana kita dalam mempelajari sesuatu apapun itu tentang cinta dan lain-lain, jawabannya apa? Kita harus pertama ya harus susah dulu, Mas. Kenapa harus susah? Kalau susah itu ada, nanti tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa sayang itu pasti akan besar. Berarti sepakat kalau ada cewek yang mau diajak susah? Sepakat. Aku enggak.
Kenapa tuh? Dia itu kerja keras supaya sukses. Hah? Konsepnya konsepnya ini laki-laki nih ya. Iya. Konsepnya kan nggak ngajak cewek untuk susah, enggak. Enggak ngajak cewek buat susah. Iya. Enggak ngajak cewek buat susah, tapi susah seneng dan sukanya itu bareng-bareng, susah seneng bareng gitu loh. Susah seneng dan sukanya itu terbalut dalam sebuah Iya, kayak gitu maksudnya. keindahan. Iya. Jadi enggak kita lagi susah, ayo kita ajaklah susah gitu enggak lah. Ini kan yang lagi tren kayak gitu. Nah. Cowok-cowok nih, laki-laki nih. Terus kalau ada cewek cantik-cantik doang mau diajak susah enggak? Ya, tapi kan menurutku sih konsepnya enggak kayak gitu kan. Iya, enggak gitu. Dia kerja keras supaya berhasil, supaya sukses. Yang laki-laki kerja keras supaya sukses. Terus setelah itu mereka hidup bersama. Nah, itu loh, maksudnya kemandirian dalam hubungan juga itu harus ada, Mas Fuad. Jadi jangan cuma cowok yang kerja, tapi cewek juga kerja itu juga penting. Menurut saya perlu. Kenapa ada emansipasi wanita? Karena apa? Biar cewek itu nggak di rumah aja sih. Iya. Biar kerja ya. Biar kerja Terus juga. cowoknya yang di rumah. Tapi nanti setelah maksudnya membangun ekonomi, kemandirian ekonomi secara hubungan itu ada. Maksud dari kata cewek kerja dan cowok kerja, kemandirian ekonomi dalam hubungan itu ada loh. Iya. Lah kalau cuma ngandelin cowoknya aja, kalau cowoknya ya serabutan kerjanya gimana? Enggak tercapai ekonominya, nanti ceweknya pergi ninggalin karena masalah ekonomi. Ini kan banyak banget nih. Sama om-om yang lebih dompetnya tebel ya. Iya. Sama om-om. Open apa? Open endorse. Open VCS kan. Oke. Ini lagi tren. Ya, 45k nanti dapat 5 video. Ini nih. Iya, pernah nggak? Berarti kadang kita lihat cewek udah terkesima langsung bilang suka. Menurut saya itu bukan titik awal kalau kita mencintai wanita. Menurut saya itu Bukan. iya. Itu nanti setiap ketemu cewek cantik pasti akan bilang kayak gitu. Iya. Setiap ketemu cewek cantik, dia cantik banget, aku suka, aku cinta. Dia itu nanti jadi makmumnya aku gitu. Iya. Calon makmum. Makmumnya banyak banget ternyata di imam masjid. Makmumnya nenek-nenek yang berangkat duluan. Ternyata pantas ngomong itu mamnya aku ternyata emang imam masjid. Pondokannya di mana? Di Gontor. Karena Ustadz milenial, oke? Ustadz Ahmad, saya kan Ustadz Ahmad nih. Belum nonton filmnya? Belum nonton ya. Belum. Ustadz milenial. Apa? Sudah di ikatan cinta apa tuh? Sudah dikatakan cinta itu gimana? Oh, kalau sudah dikatakan cinta gimana sih? Ya tadi lah udah disampaikan kan. Iya. Kalau sudah ya kita sudah bisa mengatakan cinta atau kita sudah bisa mengukur perasaan ini udah bisa dikatakan cinta ya, maka kita akan merangkum semua baik kesedihan, keindahan, kejelekan, keburukan dalam satu kata indah. Kata indah. Bukan indah orang ya? Iya. Bukan indah orang, dalam satu kata indah loh. Yang nanti menujunya kenikmatan dalam bercinta seperti apa ya nanti teman-teman yang tahu sendiri. Karena definisi cinta ya teman sendiri yang tahu ya. Ya kalau lagunya Ceylon Seven kan kayak gitu. Gimana? Apa yang ini ya, yang judulnya apa, rakyatnya sang penyair jangan lo apa ya, dedet bagiku kau bulan selayak puisi. Wah, kalau saya paling suka lagunya tuh Berhenti Berharap. Iya kan? Tidak pernah ya. Habis ditolak langsung musiknya Berhenti Berharap. Oke kan? Aku pernah pas SMA. Ya, pernah pas SMA kayak gitu. Jadi waktu itu kan aku deketin satu cewek. Deketin satu cewek itu susah banget. Ini jual mahal banget. Kenapa penasaran? Jual mahal banget. Dan memang dia itu punya pacar. Terus karena ya wis kadung angel kan yang merekikan sana. Iya. Aku deketin temennya tuh. Deketin temenan dan ternyata aku jadian sama temennya, dia cemburu. Nah, karena berhubung dia cemburu, malam-malam nih di sini nih tempatnya. Oke. Sini. Di rumah ini. Ini yang enggak di pojokan ini nih. Oke, di pojok. Telepon malam-malam. Oke. Halo. Tak telepon. Lah itu juga karena aku tahu dia cemburu, tak tembak. Tak tembak diterima, tapi itu cuma berlangsung 2 minggu. 2 minggu. Ya 2 minggu. Pernah ngerasain cinta satu malam nggak? Maksud cinta satu malam itu gini, nembak kita malam-malam, Besoknya diterima, besoknya putus, pernah nggak?
Belum pernah. Kalau saya pernah ngerasain tuh. Cinta satu malam. Dan sangat menyakitkan sekali. Pacaran satu malam mungkin. Pacaran satu malam. Wah, rekatan. Lebih senang romantis apa humoris? Oh, lebih suka ke cewek romantis apa humoris? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Kalau romantis saja itu gimana ya? Aku tuh menurut mantanku sih. Oke, menurut mantanku. Mantannya banyak, oke? Mantannya banyak. Kalau orang romantis biasanya suka kejutan kan? Iya. Nah, makanya aku nggak suka kejutan. Nah, Jadi lebih seneng dua-duanya. Bisa romantis, bisa humoris. kalau saya sih lebih suka sama cewek yang apa ya? Humoris sih. Humoris. Iya, jadi lebih ke spesifiknya ke humoris. Karena apa? Lebih enak kita ngajak ngobrol. Nanti ngobrol itu banyak. Kita yang diobrolin itu banyak, nggak satu satu konten obrolan aja sih, enggak. Jadi banyak Topik ya. Banyak topik banyak. Ya kalau cuma romantisan kita kasih bunga dari sebut romantis nanti Lebay ya? Lebay lah. Lebih enggak sih? Terus aku itu orangnya gini mas. Kalau lagi jalan nih berdua sama cewek, itu aku jalan di depan, ceweknya tak tinggal belakang jauh banget. Iya. Gak gandengan. Terus nanti kalau pulang marah, kok gak gandengan, gak kayak yang lain gitu. Ini memang bukan tipe yang romantis sih. Emang itu, kadang cewek maunya gandeng terus, tapi padahal kalau cowok kan banyak juga sih. Kalau gandengan bukan dia malu, tetapi nggak enak juga dilihat sama orang. Kalau saya risih, kayak gitu ya? risih. Bukan malu tapi nggak enak dilihat sama orang. Nanti dikira baru pacaran kok. Iya. Kayak gini. Nah, kita tetap menjaga lah. Kalau di kamar nggak apa-apa. Oke, kita akan membahas cinta di kamar Mas Fuad. Oke. Tips dong jadi apa itu? Mendapatkan cewek satu malam. Ini mendapatkan cewek satu malam. Iya. Aduh, peleman. Wandan gitu. Kalau mendapatkan cewek itu ya tips untuk mendapatkan cewek satu malam ya gampang, cari aja di Ome TV. Oke. Atau di mana mas? Tantan. Bukan apa mana? Micet. Micet. Iya. Cari aja di Micet gampang kok. Micet itu banyak rapin PCS dia. Pas PCS ternyata apa? Cowok anjir. Udah kita transfer 50k lagi. Iya. Kan banyak gitu kan. Di Micet itu. Pernah ya? Enggak Pernah kan? Nah ini obrolan dari teman-teman karena teman-teman suka banget penasaran sampai gitu jadi transfer 50 kan nanti open PCS dapat video gitu kan, tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ternyata pas di telepon ternyata emang cowok. Jadi emang jadi bisnis juga sih kayak gitu ya. Coba aja, ini prospek kayaknya. Prospek. Selain dari kita bikin 5 akun Twitter aja. Untuk open VCS, Iya. beda nomor dan rekeningnya itu harus rekening yang tanpa nama, rekening yang pakai nomor HP. Iya. Itu satu hari dapat 50, satu akunnya dapat 50 kan. Kalau misal ada 5 akun 250.000, lumayan kan? Lumayan. Cuma modal apa? Modal chatting. Bisa. Chatting kita buat lah. Nanti masalah video bisa di-download gitu. Durasi 1 menit biar yang lain penasaran ya. Customer penasaran. Oke. Mas Bat. Ya. Saya minum dulu bentar. Karena Sawiji Kopi ini minumannya enak-enak banget. Buka jam berapa kalau Sawiji ini? Sawiji ini bulan puasa itu udah buka. Udah buka ya? Ya, dari jam 5 sore kita ngejar es yang kayak gini kan. Itu buat teman buka puasa. Ini kan asik kan, setelah buka kita asik lah, teman duduk nih. Ya. Ini kita ngejar itu sih, orang-orang yang suka kopi terus pengen es kopi juga. Pengen es kopi di bulan puasa, dan kita baru pindah tempat mas. Pindah tempat? Iya baru pindah. Ya katanya sih di desa yang tempat sebelumnya itu kopi. Akhirnya udah deh kita pindah ke sini, terus akhirnya ya udah nggak apa-apa lah kayaknya. Ya daripada diliburin lama. Terus kita udah bikin cup kayak gini nih, semangat ya puasanya, masa mau dijual lebaran? Oh iya. Nggak enak juga sih. Semangat puasanya dijual lebaran ya, teman dudukmu. Jadi semangat ya puasanya dari kami teman dudukmu Sawiji Kopi. Bagus banget. Masa mau dijual lebaran? Enggak. Iya, gitu kan. Jadi recommended banget buat teman-teman yang suka ngopi, suka nge-es. Ya di Sawiji Kopi lah, enak banget. Saya suka banget di Sawiji Kopi. Malah kadang 1 minggu tuh sampai 4 kali 5 kali saya ke Sawiji Kopi ya Mas Bad ya.
buat ngobrol sama Mas Fuad tentang cinta seperti ini. Ngobrol udah biasa sama minum-minum kayak gini. Baristanya cantik juga ya. Baristanya cantik banget. Mau lihat baristanya? Nanti kita akan podcast baristanya. sabar. Ke depan gimana? Karir apa maksudnya? Karir cinta atau Dua-duanya lah. Karir dari bisnis dan karir dari cinta nanti. ya mungkin aku mau fokus di ini dulu. Fokus. Cari investor lah. Investor. Kiranya bisa top up besar. Hah? Ya ini udah lumayan di Jan. Sebenarnya di bisnis kopi itu kan prospeknya udah bagus. Tapi tergantung tempat ya. Kalau venue-nya kita udah layak atau udah nyaman bagi orang-orang yang gabut nih. Iya, orang gabut. Mereka kan yang suka ngopi nongkrong itu kan sebenarnya gabut di rumah mau ngapain terus ajak temen yuk ngopi yuk gimana, oh di Sawiji Kopi atau di mana kayak itu kan sebenarnya cuma cari tempat yang nyaman. Iya. Nah, gitulah. Maka untuk desain venue, desain tempat kita harus berani ngeluarin kos di situ. Aku dulu salahnya memang ngeluarin kos besarnya di peralatan. Yang notabene masyarakat sini itu belum banyak ya, bukan berarti jarang. Iya. Belum banyak lah, ada beberapa tapi belum banyak yang mengerti tentang kopi. Iya. Gitu. Emang kalau penikmat kopi itu beda lah. Dia yang tahu tentang kopi banyak. Iya. Nah, karir cinta gimana karir? Ke depan gimana? Kayak ada mau nikah lah, kita target 2 tahun ke depan, 4 tahun ke depan itu. 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan, insya Allah ya. Insya Allah. Lamaran dulu apa langsung nikah nih? Pengennya sih langsung nikah, terus proses resepsinya ya sederhana aja lah. Iya. Aku lebih seneng keluarin kos besar buat mahar daripada keluarin kos besar buat resepsi. Iya, sepakat. Karena kata Mbah Mun itu kan, Mbah Maimun Zubair itu kan pernah dawuh gitu. Pernah dawuh kalau uang mahar itu dibuat modal usaha barokah. Iya pernah dawuh kayak gitu. Makanya ya daripada kita keluarin kos besar buat resepsi. Itu kan cuma berapa hari kan. Tapi yang lebih penting itu kita memikirkan kehidupan setelah resepsi. Nah makanya saya heran nih dengan anak-anak yang pengen nikah, happy engagement. Nah, nikahnya 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Iya, foto wedding juga sampai mahal-mahal gitu kan. Jadi pengeluaran buat nikah kadang sampai 20, sampai 30, 50. Mending buat mahar kan? Buat mahar kan. Nanti ke depan bisa buat modal usaha. Bukan cuma buat modal usaha juga, tapi kalau kita maharnya banyak, itu kan bentuk kita menghargai. Iya. Bentuk kita menghargai sang putri. Nah, itu. Karena dia dibesarkan oleh orang tuanya itu capek banyak yang dikeluarkan. Ketika kita dengan mahar, kadang ada yang mahar 1.500.000. Ya mungkin ya boleh. Tetapi ya kalau kita kemampuannya bisa lebih dari itu, kenapa tidak? Kata Halilintar tuh kan maharnya kan sedikit kan. Kata Halilintar resepsinya tapi maharnya sedikit. Berarti nggak menghargai Aurel tuh. Iya. Ini nanti kalau ada yang motong bahaya ini. Salah. Enggak apa-apa biar viral. Nanti monetis gampang. Tapi nggak ada maksud. Iya. Nggak ada maksud. Yang penting kita lagi membahas tentang cinta, tentang tadi pernikahan. Ini hanya persepsi kita sendiri. Ini hanya statement kita lah ya. Kita nggak ada menyinggung siapapun itu. Jadi jangan baperan. Oke? Terus kalau Mas Ahmad ini mau tunangan apa enggak rencananya? Rencana Insya Allah 2023 tunangan dulu atau langsung nikah? Pengennya langsung nikah. Alasannya? Karena ya kalau kita lamaran, nanti setelah lamaran kita nikah, kita kayak buang-buang duit aja sih. Tapi bukan cuma buang-buang duit. Gimana? Sebenarnya kan lamaran itu kan itu proses naleni, proses mengikat. Dan itu dilakukan secara kekeluargaan. Makanya zaman sekarang itu banyak nih anak-anak muda, pasangan-pasangan muda yang baru tunangan aja ini udah rasanya setengah halal. Terus fotonya itu ya udah kayak foto jadi pengantin. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Saya bingung. Jadi lebih baik kalau misal mau tunangan untuk menghargai mempelai putri ya. Makanya ya kalau prinsip itu sih ya 1 minggu. Iya, kalau ada cowok cewek yang udah tunangan terus ya kayak tadi Mas Pur ngomong udah setengah hal, wah antum itu kepret itu. Antum itu kepret. Ada tips tersendiri Mas buat nih. Kalau saya buat baperin cewek, kalau ya nih misalnya ada cewek nih, cewek udah punya cowok. Terus ada cewek yang ngechat saya gini,
dia curhat tentang cowoknya ada lagi ada masalah, saya pasti kasih saran terus Cewek. iya ke cewek kasih saran ya yang baik lah biar nggak kayak gitu lagi, udah jangan berantem. Kamu nyalahin cowok apa enggak? Kalau ada yang curhat. Nggak pernah nyalain sesuatu lah, nggak pernah nyalain dia cowok atau cewek, nggak pernah nyalain karena harus objektif. Tapi tadi kasih saran jangan gitulah, udah lebih baik yang enak damai gimana dalam hubungan biar cepet serius, biar cepet kita langgeng gitu gimana. Ketika kedua dia curhat lagi, mas masih kayak gini, kasih saran lagi yang lebih baik lagi. Ketika ketiga ngobrol lagi, chat lagi, terus ngobrol, mas tetap kayak gini nggak bisa, wah cuman putusin aja gitu. Iya. Tapi kalau aku langsung putusin aja lah. Kalau mas langsung putusin. Langsung putusin aja lah. Kenapa? Karena kan cerita mas ini kok hadir 1 minggu 1 kali ya. Iya. Ini kok kadang chattingnya jarang banget. Terus suka ngilang. Primen mas dari sampai yang primen mas menurut mas gimana? Iya. Putusin aja gitu. Langsung putusin aja. Lah kenapa tuh? Ya karena memang kalau cowok ini udah kayak gitu udah gak serius. Nggak ada alasan sibuk. Kalau wanita ini jadi prioritasnya si cowok, kapan waktunya itu bakal disempetin. Iya, hanya masalah itu skala prioritas. Oke kan? Kalau udah digantung kayak gitu 1 minggu chatting 3 hari sekali chatting. Wah, nggak masuk tuh. Putusin aja ya. Putusin. Cepat putusin. Bagi cewek-cewek yang 1 minggu gak di chat sama cowoknya putusin. Nanti saya akan chat. Gak usah pacaran ya. 1 minggu. Nah, ini juga kan cewek ini kan kadang nggak mempercaya sama cowok. Jadi kalau udah, ya mungkin kalau udah pacaran, ya itu nurut banget. Nurut banget. Mau diapain itu nurut banget. Maksudnya bukan diapain gimana lah. Artinya dia ketahuan selingkuh pun ngaku saudara masih percaya cewek. Ini bodohnya cewek di sini. Antara cinta itu buta dan kebodohan itu. Cinta itu bodoh apa gimana? Cinta itu bodoh. Iya, jadi antara cinta dan kebodohan itu kayak kalau buat apa ya? Kalau udah cinta banget kayak susah dibedakan antara cinta dan bodoh. Ya tadi udah sering selingkuhin tapi tetap aja masih bisa diambil hatinya gitu. Betul, masih ya. Tapi biasanya tuh cewek-cewek biasanya. Itu cewek-cewek yang kayak gitu lah. Iya. Kalau udah tinggal 1 minggu, ya udah nggak usah dipertahankan. Iya. Dan dia bakal datang ketika kesepian. Nah, atau ketika malam-malam kangen PC. Kadang kalau mau nyalain cowok juga nggak enak juga karena kita juga sebagai cowok mau nyalain cewek tapi nggak bisa kita nyalain cewek karena cewek kalau saya anggap seperti apa ya, kayak berlian dia tuh. Kayak berlian dan harganya itu sebenarnya nggak bisa ditakar ataupun nggak bisa dikisar harganya berapa, nggak bisa karena cewek itu mutiara, dia berlian dan sangat indah sekali. Dan jangan pernah sakiti wanita. Sebenarnya kalau kita sebagai laki-laki paham tentang itu, kita nggak bakal nyakiti wanita itu nyakitnya kayak gimana loh? Ya nyakiti wanita tuh kayak gimana kan? Nah, persepsinya masing-masing. Iya, persepsinya masing-masing. Iya, kadang wanita kan aku dibaperin gini, di ghosting, kadang ngomongnya disakiti. Iya, kita kadang ngomong salah sedikit, kadang langsung disakitin ngomongnya. Dan banyak banget. Ya nanti kita bisa lah namanya sadar diri, kita introspeksi diri, tidak selalu dengan bahasa-bahasa yang mungkin agak nyeleneh ataupun agak menyindir itu merasa tersakiti. Nggak selalu gitu sebenarnya sih. Nggak selalu gitu kan. Iya. Terus aku paling benci nih sama cewek kalau ada ya hubungan sama cewek. Terus dia itu pura-pura marah kayak gitu. Iya. Pura-pura cuek. Itu paling benci kayak gitu. Pernah nggak ngechat cewek terus gini, baru hey mbak, misalnya di inbox apa DM atau WA kita baru dapat nomornya. Aku belum pernah ngechat hai mbak. Nggak pernah. Ngechat gimana pertama? Awal itu aku nggak pernah ngechat hai mbak, assalamualaikum, hey cantik, kenalan tuh nggak pernah kayak gitu. Cowok apaan emang? Aduh, aku merasa tersindir. Nah, iya. Soalnya itu kan potensi nggak dibales. Iya. Potensi nggak dibalasnya itu besar. Tapi cobalah kita ngechatnya ya main komen story aja lah, pasti dibales. Jadi biar kamu itu harus menjadi orang yang beda. Cewek itu yang ngechat hai mbak, hai cantik, kak salam kenalan dong dan lain-lain lah. Itu banyak banget. Bahkan kalau dia cantiknya, apalagi kalau cantiknya beneran, cantik di filter aja itu yang ngechat kayak gitu banyak. Oh, banyak. Cantik filter banyak. Makanya punya Instagram, tolonglah Instagramnya jangan banyak filter.
Karena kita sebagai laki-laki itu merasa terpesona karena filternya. Filter. Iya, kalau saya sering banget ya. Jadi dengar teman-teman cerita, Mas, aku ini kalau ngechat cewek nggak pernah dibalas di inbox, di DM, di WA nggak pernah balas. Kenapa sih? Dia ngechat gimana? Hei Mbak, boleh kenalan nggak? Itu kok iya, assalamualaikum Oktea gitu kan. P ya. Iya, jadi nggak bakal pernah balas. Makanya kalau saya ngobrol gini, kalau kamu udah punya 5G ini, kalau udah punya 5G, kamu bakal dibales. Malah nggak usah kamu yang ngechat, bakal dia ngechat. Apa sih 5G itu pertama? Pertama itu Apa? good looking, Kemudian, good cover, kemudian, good attitude, kemudian, good financial, kemudian, good everything. good everything. Iya. Tapi good attitude itu yang utama ya. Sebenarnya good attitude yang pertama. Tetapi kalau kita membahas tentang manusiawi, orang lebih melihat pertama adalah fisik. Kalau udah good looking, covernya penampilan bagus banget ya kan. Dari muka udah ganteng, style juga bagus, attitude bagus, duitnya bagus kan. Ditunjang duitnya bagus. Iya, gitu. udah kalau udah semuanya, good everything udah enak banget. Iya nggak, udah enak banget. Kalau kita secara manusiawi nih, Ya. jangan ngobrol secara agama lah. Betul. Iya, iya. Memang susah. kayak gitu. Apa tuh? Percaya nggak rasa cinta usia 17 tahun susah dilupain? Enggak. Enggak, susah. Gampang banget kalau 17 tahun. Enggak. Rasa cinta yang susah itu di umur-umur segini menurut saya sih. Yang Iya, susah dilupain. Susah dilupain. Iya, karena cinta kita kalau udah umur segini pengennya serius. Kalau apa rasa cinta di umur 17 tahun itu susah dilupain itu menurut saya cuma apa ya? Mitos aja sih ya. Mitos. Mitos. Aku disakitin aja pernah kayaknya itu. Sakitin sampai nangis beberapa hari itu pernah. Ngurung di kamar. Iya, ngurung lagunya di kamar. iya. Lagunya lagu juara sedih. kedua. lagu juara kedua. Nanti banyak backsound sedihnya ya kan. Besok sedih itu Iya. langsung bilang ke TikTok kan. Iya. Bagi cewek-cewek kalau kalian itu udah punya pasangan itu jangan terima laki-laki lain. Karena langsung kayak gitu. Ini kan cewek-cewek juga jahat tau. Gimana tuh? Maksud jahat Iya, gimana? Ya, jadi cewek-cewek itu kadang ya, itu dia itu punya pasangan ya, Hah? tapi masih berharap yang serius. Nah, Iya. ketika ada cowok yang datang lebih serius dari cowoknya ya, Iya. cowok baru yang datang lebih serius, dia itu masih ingat sama cowok yang dulu yang ya katanya sering Katanya. nyakitin dan lain-lain, itu bullshit itu. Jadi kalau ada cewek yang bikin instastory, aku sekarang udah nggak mikirin kamu mau ngechat atau tidak, mau nelpon atau tidak, aku cari yang serius dan siapapun yang datang ke orang tua aku bakal tak terima. Itu bullshit itu. Bullshit lah. Bullshit ya? Bullshit lah. Iya, kita butuh yang namanya pembuktian lebih. Pernah nggak Mas Bro ngerasain cinta pertama? Baik, cinta pandangan pertama. Percaya atau enggak? Pernah atau enggak? Ya tadi Pernah. pernah. Ya tadi yang sampai Yang 7 sekarang tahun itu. tadi. Sepakat. Yang 3 tahun juga sama itu. Jadi cinta pandangan pertama ya emang sangat susah dilupain. Sangat susah sih. Iya, walaupun ya tetap masih ada cinta-cinta yang lain yang susah dilupain juga sih. Karena manusiawi. Ya kita udah cinta sama ini, tapi kita pernah merasakan kekecewaan dan kita masih juga cinta sama lain dan pernah merasa kekecewaan, rasa atau kenangan itu masih ada lah tetap. Iya mas ya. Iya, berarti bukan masalah kita masih cinta kedua-duanya atau kelima-limanya, tapi kenangan itu masih ada. Iya kan? Pernah patah hati nggak? Sering. Karena kita ngomong patah hati. Karena iya kadang kan lagu-lagu indie itu kan Iya. asik ya. Ini kok kayaknya cocok banget dengan ceritaku kayaknya cocok kan. Tapi abis nyanyiin lagu patah hati itu dikira anak senja. Ini yang aneh. Nah, gitu. Senja judulnya apa? Perih, anjir. Lagi suka banget lagu itu. Rumit. Kalau dulu kan lagunya apa? Paketos. Betapa aku mencintaimu. Apa ya? Video klipnya yang pantai itu, yang video klipnya di pantai. Apa ya? Bondan. Apa bondan? Bego nemen bondan. Sana bondan. Lagi ngomong paketos malah bondan bego nemen.
Ya, jadi Saat kau pergi. iya saat kau pergi. Jadi lagu-lagu dulu malah kalau saya enak gitu. Kalau lagi bucin-bucin, lagunya Republik, lagunya Peter Pan ya kan. Wah, Kan kangen band. iya, lagunya Naif, lagu Ceylon Seven. Jadi kalau lagi ngebucin enak banget. Kalau sekarang lagu yang enak-enak emang ya indie lah. Indie enak. Kita juga harus sesuai perkembangan zaman lah. Sesuai perkembangan Iya, zaman. Terus tapi tidak melupakan lagu-lagu yang lama. kalau dulu itu pernah patah hati kan tapi Iya, pernah. cara bangkit dari patah hati itu bareng kali teman-teman ini ada yang mau. Cara bangkit dari patah hati kalau saya sendiri sih yang pertama mengurung diri. Udah itu aja. Pertama kali harus mengurung diri, menyendiri. Coba ceritain patah hati yang paling sedih. Timet moderatornya siapa sih? Iya. Moderatornya kudunya enggak? Iya. Bisa Ya, diajak tapi apa? apa kan tanya kan? Iya, bisa apa? Gak apa-apa kan? Iya, tanya coba oke? Iya, oke. oke. Oke, sepakat. Ceritain patah hati yang paling sedih. Patah hati yang paling sedih. Apa ya? Ya, itu sih. Udah mau nikah, udah mau lamaran ternyata nggak jadi. Oh, yang itu anak seberang sana, selatan itu yang Ada dekat selatan, gunung. iya. Oh, iya. Iya. Panggilannya aja udah sakit gitu kan. Ya gitu kan. Semoga kamu tidak menonton. Untuk pacarku, tolong jangan marah. Barangkali suaminya nonton. kayak gitu. Iya, barangkali lamarannya nonton. Kamu adalah orang yang sangat menyakiti hatiku. Ya. Tolong jaga dia baik-baik karena aku pernah ada di posisi yang terbaik bagi dia. Oke? Nah, perlakuan wanita yang paling membuat kita sakit ya. Yang paling membuat kamu sakit itu kayak apa? Perlakuan wanita yang paling buat sakit. Biar cewek-cewek denger. Itu nggak gampang ngomong sama cowoknya. Ya gitu. Dia bilang gini. Sedih banget anjir. Ya coba gak apa. Sampai nangis. Oke, jadi gini, deketin cewek dan dia bilang ngomong apa gini. Maaf mas, aku belum bisa buka hati buat kamu. Dan ternyata 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kemudian kabar terdengar apa? Dia deket sama orang ini. Dan nanti ada ke depan niatnya mau kelamaran. Kenapa? Ngomong ke aku tuh aku belum bisa buat hati, bisa buka buat hati buat siapapun, apalagi buat kamu, aku belum bisa. Kenapa harus ada obrolan semacam itu ketika penolakan itu harus dengan kata seperti itu? Kalau ngobrol, aku nggak bisa mas sama kamu. Tapi sebelumnya dia udah ngasih harapan belum? Dia udah ngasih harapan, ya balas chat juga bagus banget ya kan, balas chatnya care banget. Kadang aku nggak ngechat dia ngechat gitu kan. Iya. Udah bagus banget. Nah ini yang ghosting siapa sebenarnya ini kalau gini? Tapi kan itu masih umur belum ada bahasa ghosting lah dulu itu. Waktu itu belum ada bahasa Ghosting ghosting. kan baru sekarang. Iya, kalau dulu kan PHP kan. PHP, tukang PHP. Sekarang ghosting. Kang ghosting. Ya gara-gara bulan tuh. Pernah nggak tadi? Saya balikin lagi pertanyaan tuh. Sakit hati. Iya. Sering. Apa? Salah satu yang paling sakit. Ya, yang paling sakit ini dulu atau sekarang? Sekarang. Kalau sekarang yang paling sakit sih tadi, ketika udah berani serius. Aku ini udah sampai datang ke orang tua. Iya. Udah sampai datang. Iya udah sampai datang ke orang tuanya. Oke, datang. Iya maksudnya Oke. udah sempet datang Iya, kan. padahal jauh banget dari sini ke sana kan ya. Jauh Ya banget. jauh banget, kilometer ribuan. Iya, oke. Bahkan ratusan Iya. kilometer ada. Tak tempuh. Wah, gunung pun kan ku daki. Anjir kan. Terus gimana? Clear semuanya nih. Clear, oke. Clear semuanya. Hah? Pulangnya biasa kalau cowok cewek mah aku kalau cewek mau dian itu malas tau. Iya. Tiba-tiba cuek, tiba-tiba marah. Ini kan terus mas, aku itu nggak cuma buka buat kamu, semuanya tak kasih kesempatan sama. Anjir sakit banget. Dikasih kesempatan sama. Betul. Semuanya. Dikasih. Berarti nggak ada yang prioritas. Nggak ada yang prioritas. Anjir, no, senang menu. Wah, sudah dari situ aku mulai ambiar pikirannya kan. Ambiar pikirannya kan. Oh, dan dia itu yang tadinya cerita. Hah? Sama cowoknya ini. Ya udah selesai hubungannya dan lain-lain, ternyata makin lengket setelah ada aku. Hah? Ternyata makin lengket dan aku seneng ya. Kalau inget itu ya perasaanku ya hanya bisa
sabar gitu. Hanya bisa sabar dan Tawakal. Oke. Ya, enggak, aku ingin yang sabar, terbaik. tawakal, Walaupun tawadu. walaupun saat itu aku belum ada perasaan. Oke. Belum ada perasaan secara penuh ke dia, belum ada. Hah? Tapi ya gimana ya, aku udah usaha serius tapi tidak dihargai. Kan rasanya sakit banget. Oh, berapa banyak lagi cemburu. Oke. Berapa banyak bualan ya, Mas. Oke. Ada lagunya kan? Ada lagunya. Menepis realita, kau bukanlah milikku. Terus Iya, kalau lagu dari Naif ada tuh buta hati. Nah, jadi begitu kan. itu masuknya itu lagunya Oke, Pirsa hai. Besari, waktu Gimana yang tuh? salah. Oke, waktu yang salah. Iya, waktu yang salah. Masuknya kayak gitu. Setelah waktu yang salah, terus apa? Melawan hati. Lawan hati. Oke, melawan hati. Dan sekarang udah bisa, ini udah move on, udah merdeka, Udah merdeka. sama dia ya, Iya. udah merdeka. Sekarang sama siapa lagi? Ada lah, kejutan. Berapa orang? Satu. Satu orang. Oke. Nanti kejutan. Satu orang. Kejutan. Ini pasti nih kali ini. Insya Allah pasti. Bisa pasti ya. Tolong saya jangan di PHP lagi karena bertahun-tahun sih di PHP sama Mas buat ini. Ini memang belum ada yang cocok sih. Padahal pas saya dengar Mas Buat mau lamaran, udah datang ke rumahnya, udah seneng banget saya sih. Ternyata ini Nah, itu mau disuruh nikah sebenarnya, jadi setelah lebaran ini mau nikah. Benarnya. Terus? Tapi gimana kita obrol masa depan, financial planning aja nggak cocok kan. Kalau urusan itu udah gak cocok, urusan planning ke depan kita udah gak cocok, otomatis ya di masa yang akan datang setelah nikah akan banyak adu mulut, akan banyak ya perbedaan prinsip dan pendapat, dan itu rawan kepercayaan. Ya, akhirnya mungkin ini jawaban dari istilah saya. Iya. Jawaban dari itu, dan aku yakin bakal diganti sama yang lebih baik. Bakal diganti yang lebih baik. Percayalah dengan akan hal itu. Percaya dengan akan hal itu. Iya, tetap apa yang sudah ditakdirkan pasti nanti akan diganti dengan lebih baik lagi. Iya, mungkin kalian saat ini ya, mungkin ya teman-teman yang baru saja patah hati belum mikir aja kalau akan diganti yang terbaik. Jadi sebenarnya Allah ini udah siapkan nih. Iya. Allah ini udah siapkan. Urus patah hati, kian lagi bocah sing nggon. Kayak luwe apik sing A, luwe apik sing A, luwe apik sing ya luwe apik luwe iki. Ini wis disiapkan di bulan A, tahun A. Di tahun ini, di bulan ini. Seandainya kita tahu kan kita nggak pernah patah hati. Iya. Seandainya kita tahu ya. Tetapi proses berjalannya waktu setelah kita move on, oh ternyata bener ada gantinya yang lebih baik. Dan alhamdulillah setelah patah hati itu aku ya berminggu-minggu bahkan ya sampai saat itu ngurus kedai aja nggak fokus. Iya. Sempat saat itu ngurus kedai aja nggak fokus. Ngurung pigmen nenggalan lembang waktu yang salah kok. Waktu yang salah karena nangis. Apa? Motivasi menda apa? 50 menit. Oh, motivasi menda 50 menit. Mesti motivasi gue mas buat sendiri buat yang ke depan. Oh, Untuk menghadapi dunia percintaan yang sangat rumit. jadi ke depan gimana? Buat teman-teman biar kasih apa ya? Kalau nanti ke depan kan teman-teman banyak ngerasain hal-hal yang sangat rumit tentang percintaan. Anak-anak 17 plus yang sekarang ini nanti akan merasakan hal-hal yang sangat rumit dalam hal percintaan. Nanti akan merasakan aku pengen serius, aku masih pengen serius tapi nanti seperti ini dan seperti itu. Banyak sekali masalah. Nanti gimana rasanya nih? Ada tipsnya nggak? Biar nggak sampai sakit banget. Kalau biar nggak sampai sakit banget ya kita jangan sampai ke perasaan. Jangan sampai ke perasaan. Iya, ketika udah pasti nih, pasti udah tunangan kayak atau mau udah nikah, itu bangun cinta dari situ. Bangun cinta dari situ. Bangun cinta dari situ. Ini ya, membangun cinta itu dari situ. Kalau membangun cinta itu tidak akan indah, keduanya akan saling berusaha membahagiakan. Tapi coba ketika kita merasakan jatuh cinta, itu kita yang cuma rasain, dia enggak. Iya. Jadi cuma kita yang memperjuangin, dianya enggak, karena gitu. Nah, selain itu, yang perlu kita siapkan sebelum kita memilih pasangan adalah mempersiapkan diri kita sendiri. Itu udah pernah aku bilang, bahkan sering bolak-balik, walaupun aku belum nikah nih ya. Mempersiapkan diri kita sendiri adalah bagaimana kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Jadi misal kita masih belum maksimal di kedisiplinan, kemudian masih belum maksimal di ibadah kita, belum maksimal di finansial kita, maka itu yang perlu kita siapkan sebelum kita memilih pasangan.
Kalau kita udah tahu kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing, otomatis kita akan gampang memilih pasangan itu karena kita udah mematok nih spesifikasi pasangan kita. Nah, kalau cari yang sempurna itu pasti nggak akan pernah nemu. Sulit kalau kita cari yang sempurna. Maka pikiran kita itu harus sederhana. Kita cari yang bisa menutupi kekurangan kita, itu aja cukup. Yang bisa menerima kita apa adanya dan bisa membangkitkan kita ketika down nanti. Sepakat. Nah, itu aja mungkin. Ya. Ini yang dibutuhkan. Karena rumah tangga butuh kekompakan. Nah, itu. Jadi bukan hanya cinta-cinta saja. Bukan karena cinta nafsu dan lain-lain, tapi ketika memilih wanita sebenarnya itu juga yang saya harapin gitu. Ya dia bisa nutupin kekurangan, dia bisa jadi orang yang bisa buat teman ngobrol, teman duduk dan teman-teman yang lain lah. Makanya dia bisa menutup kekurangan, bisa membangkitkan ketika lagi down. Jadi ya seseorang yang bisa mengawal kita dari bukan dari nol, maksudnya bukan dari nol. Tetapi ketika suatu saat yang namanya dunia itu roda. Ketika suatu saat kita jatuh down, iya. Walaupun sebelum nikah kita kaya nih, mobil Alphardnya 3. Oke dah. Tapi ketika di tengah perjalanan anaknya udah kuliah, terus kita down. Istri itu tidak meninggalkan kita dan memilih om-om berdompet tadi. Iya. Tapi seorang istri harus bisa membangkitkan suami saat kita down. Bukan ngajak susah tapi ya. Bukan ngajak susah, bukan ngajak dari nol ya. Bukan ngajak dari nol. Iya. Kita berjuang lagi dari tengah. Oke, kata-kata baru, kita berjuang lagi dari tengah. Bukan dari nol. Hashtag Fuad Amasi, oke. Ownernya Sawiji Coffee. Mantap sekali Sawiji Coffee. Tinggal sedikit sawijinya. Dijawab. Ini udah mau taraweh ya? Oke, dijawab. Ini udah mau taraweh nih? Udah mau taraweh. Oh iya. Iya. Aduh, jam saya bagus. Bisa tidur. Ya, udah berapa menit? 50. Oh, 50. Ya udah, itu aja sih mungkin Mas Fuad ya. Ke depan kita ngobrol lebih banyak lagi tentang cinta, mungkin di part kedua sama Mas Fuad. Saya bahas cinta seperti apa, nanti kita akan konsep sedemikian rupa, sebagus mungkin, senikmat mungkin, biar teman-teman mendengarkan tausiah. Saya ini gantian live lagi gini juga. Oke, sabar lagi udah lama. Udah klasik. Belum. Oke, udah klasik. Belum klasik. Udah klasik. Gak apa-apa tadi ke HP terus. Oke. Ada cewek ngechat ini. Oh, gimana tuh? Terus ditungguin nih. Ditungguin. Oke, dan terima kasih dari kami. Terima kasih buat Mas Fuad, ownernya Sawiji Coffee. Jangan lupa mampir di Sawiji Coffee, enak banget kopinya, esnya enak banget. Ini recommended banget buat teman-teman semuanya, buat teman-teman duduk, oke. Terima kasih dari kami Sawiji Coffee. Sawiji Coffee. Puisi Dinari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.